Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan episode kedua kali ini, kami dari Jurnal Zain akan membahas tentang Bustan Al-Mustadhal, dan juga kita akan menapak tilas bersama sirah nabawiyah yang ada di dalamnya. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nur satal madina min salla salatu ithallam sifatu ya bakhtil lifdillu mashi. Pada saat mendengar dan mengetahui kabar akan datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, hampir setiap hari orang-orang Ansar yang berada di kota Madinah, mereka keluar dari rumah-rumah mereka ke sebuah tempat. Untuk apa? Untuk menanti dan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Mereka lakukan ini sebelum matahari terik, hampir setiap harinya. Hingga pada suatu hari di hari Senin, mereka keluar dari rumah mereka seperti biasa, namun mereka tidak menemukan sesuatu kecuali panasnya terik matahari. Rasulullah SAW pun tak kunjung datang. Akhirnya panasnya terik matahari memaksa mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Tatkala itu ada salah seorang Yahudi yang dia menaiki bukit, ya, sudah menjadi kebiasaannya. Dia punya hal-hal yang harus dia kerjakan di sana. Dia melihat dari kejauhan ada segerombolan orang yang berjalan, muncul tatkala hilang, seperti ditelan fata morgana dari kejauhan. Dia pun tak kuasa untuk tidak mengangkat suaranya, kemudian memanggil orang-orang Arab kembali. Dia katakan, "Ya ma'syaral Arab, wahai orang-orang Arab, hadza jaddukumul ladzi tantadhirun." Ini telah datang pemimpin yang telah kalian tunggu-tunggu dan telah kalian nanti-nanti. Karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya ini adalah Rasulullah SAW. Menyongsong seruan tersebut, kaum Ansor serta-merta mereka berhamburan mengambil kembali persenjataan mereka, kemudian datang mendatangi Rasulullah SAW beserta rombongannya. Mereka mengelilingi beliau SAW, lalu menggiring Nabi SAW ke sebuah kebun milik Bani Amr bin Auf. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Nah, disinilah posisi Rasulullah SAW beserta rombongan beristirahat setelah digiring oleh kaum Ansar ridwanullah taala alaihim. Nah, teman-teman semuanya, ikhwafillah, sahabat Ansar yang belum mengenali Rasulullah SAW saat itu kebingungan. Mereka tidak bisa membedakan manakah sosok Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pakaian mereka begitu sama dan identik, ya. Kemudian yang saat itu Abu Bakar posisinya berdiri seraya didatangi oleh kaum Ansar dan diucapkan selamat dan disalami. Nah, Abu Bakar berinisiatif untuk kemudian menaungi Rasulullah SAW dengan selendangnya, dan karena saat itu juga matahari sedang terik-teriknya. Saat Nabi Muhammad SAW dinaungi oleh selendang Abu Bakar, saat itulah wajah Rasulullah SAW mulai terlihat dan mulai dikenali, dan orang-orang kaum Ansor datang menyalami Rasulullah SAW. Dari sini begitu luar biasa salah satu contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau memiliki sifat tawadhu yang begitu tinggi. Dari segi penampilan luar, beliau tidak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 هو خير عباد الله. Kemudian para kaum Ansor menyalami Rasulullah SAW dan menyuguhkan idhaq. Apa itu idhaq? Idhaq dalam bahasa Arab bisa dibaca bikasril ain, idhaq, atau bifathil ain, adhaq. Namun yang paling kuat menurut Syekh Abdurrahman Ka'ki, penulis kitab Ad-Durrul Manthur fi Ma'alim Madinatir Rasul, adalah idhaq, yang berarti tandan kurma. Nah, para sahabat menyuguhkan tandan kurma kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadza? Apa ini?" Para sahabat pun menjawab, "Hadza idqu Ummi Jurdhan." Ini adalah tandan kurma dari Ummi Jurdhan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik fi Ummi Jurdhan. Wahai Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan pada Ummi Jurdhan radhiyallahu taala anha. Nah, dikatakan juga bahwasanya sumur yang ada di samping kanan saya ini merupakan sumur yang posisinya dekat dengan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan kurma. Sumur atau bi'r ini kemudian dinamakan sebagai bi'r idhq karena dekatnya posisinya dengan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Sempat beberapa kali juga kita coba untuk mencicipi rasa daripada air idhq ini, bi'r idhq ini. Rasanya cukup padat dan sedikit agak asin daripada air biasa. Nah, kolam ini baru dibangun untuk menampung air dari dalam bi'r idhq atau sumber idhq tadi. Ya, diambil menggunakan mesin, kemudian dialirkan melalui pipa, ditampung di kolam ini dan kemudian dialirkan ke seluruh pepohonan-pepohonan yang ada di kebun Mustadhal ini. Masya Allah, sampai saat ini pohon-pohon kurma yang ada di Bustan Al-Mustadhal ini masih berbuah, masih membuahkan kurma dan kurmanya termasuk salah satu kurma terbaik di kota Madinah. Seperti yang saya sekarang sedang makan, Masya Allah, dari bi'r atau sumur idhq tadilah yang kemudian mengaliri pohon-pohon kurma yang ada di sekitaran kebun ini. Nah, seluruh cerita yang tadi saya sampaikan bisa kita rujuk dan kita murojaah kembali di hadis yang panjang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Manaqibul Ansar, keutamaan-keutamaan orang Ansar dan bab hijratun Nabi ilal Madinah, hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Hadisnya sangat panjang, riwayatnya sangat detail di sana. Nah, sekian perjalanan tapak tilas kami di hari ini. Insya Allah kita akan mengunjungi tempat-tempat yang lain. Perjalanan kita akan bersambung. Ikutin perjalanan kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع